Halo, bestinya kata Ani. Besti, sidang kasus Nikita memang semakin dekat dengan kesimpulan, di mana seperti diketahui tanggal 28 Oktober 2025 ini akan menjadi penentu nasib hukum Nikita. Apakah akan bebas atau justru mendapat vonis? Nah, mengetahui hal tersebut, Panda dalam video yang beredar di sosial media mengaku penasaran dengan outfit Nikita yang bakal dipakai saat vonis nanti. Gak cuma itu aja, Panda juga diduga bakal memparodikannya, Besti. Gak sampai di situ aja, dalam video yang beredar di sosial media tersebut, Panda yang diduga tengah melakukan siaran langsung di sosial media sambil menjawab pertanyaan warganet, juga diduga menyindir seseorang perihal donasi yang mengatasnamakan Nikita Mirzani yang sempat ramai dan membuat keluarga Nikita murka, di mana diduga orang yang menggalang dana tersebut masih suka ikut komal. Anda kok nggak pernah ikut koma lagi, Kak? Aku ikut koma tuh cuma 3 atau 4 kali ya. Enggak setiap malam, kayak bulan depan sekali. Aku sibuk sayang, sibuk ngebabu, sibuk live, sibuk ngebabu lah pokoknya. Paham lah, kerjaan babu banyak. Parodi kapan Kak? Pas vonis ya, parodi ya. Seru kali ya pas vonis. Aku mau lihat dia pakai baju apa pas vonis. Seru pas vonis. Buat drama kau di situ ya. Nikita Mirzani nanti kakak yang akan memparodikan kau. Ya. Pokoknya pas vonis aku akan memparodikan Nikita Mirzani. Gak boleh marah kalau Nikita Mirzani. Aku netizen parodi kan gak ada masuk apa-apa. Coba parodi aja loh Kak. Cuma parodikan aja. Mak, tanggal 28 di Jakarta sayang. Aku Selasa 10 udah balik Jakarta. Kamu ada dendam apa? Aku tanya lah apa? Aku tanya sama Nikita Mirzani, dia DM apa? Dia DM aku apa dulu baru-baru? Apa yang dia DM ke aku? Coba tanya sama dia. Coba tanya sama dia apa yang dia DM aku dulu. Baru-baru aku speak up dulu. Ke bulan 11 kalau nggak salah, bulan 11 atau awal bulan 12 kalau nggak salah aku awal bulan 12 ya. Awal bulan Desember tahun lalu. Itu DM aku apa? Coba sama dia. Babu mana yang sampai ke saudara? Enggak loh Kak, aku babu cuma gara-gara koper aja. Gara-gara koper, nyapi-nyapi makanan majikan, cuci-cuci baju majikan, setrika baju majikan, lap-lap sepatu majikan. Gak pernah loh aku kemana-mana dibawa Kak. Mana ada aku bawa, itu kan edit, AI. Gimana sih kalian ini? Itu pun gak bisa bedakan mana AI, mana asli. Mana pernah aku babu. Ya aku ini babu loh Kak. Saking babunya aku menggalang dana loh Kak 100 juta atas nama Nikita Mirzani loh Kak. Sampai ditegur loh aku Kak sama keluarga Nikita Mirzani Kak. Ih malu kali aku Kak. Tapi aku masih berani Kak muncul di komal loh Kak. Ya ampun. Ya ampun kok bisa sih Kak. Karena aku butuh uang Kak. Aku butuh uang dan ketenaran Kak. Makanya Kak, jadi babu aja Kak. Hidup jelas, hidup terjamin. Asuransi kesehatan ada. Asuransi kesehatan ada Kak. Daripada kakak gak jadi babu, kupikirlah kakak ini kaya kali karena gak jadi babu. Karena panggilan ke aku tuh babu-babu selalu. Kupikir kakak ini kaya kali, hidupnya mewah bergelimang harta kali. Ternyata lebih melarat dari babu. Tak hanya penasaran dengan outfit Nikita nanti saat vonis, Panda dalam video yang berbeda yang beredar di sosial media diduga juga menyindir Nikita yang pada saat sidang sebelumnya beragendakan pembacaan pledoi mengenakan outfit yang disebut Nikita bertema Putri Firaun. Dalam video, Panda yang diduga tengah melakukan siaran langsung sambil menjawab pertanyaan netizen perihal vonis Nikita. Ia pun menjawab sesuka hati Nikita aja cena. Soalnya menurut Panda diduga Nikita pernah menyebut 100 tahun. Gak berhenti sampai situ aja Besti.
Panda yang juga diduga menyindir Doktif lantaran diduga kesal saat ditanya soal Bopeng ini pun kembali diduga geram dengan pernyataan warganet yang mengatakan nanti ia juga bakal berbaju orange. Panda pun langsung meminta warganet untuk gak usah sibuk karena menurutnya hal tersebut tidak perlu disedihkan. Dan yang penting kalaupun nanti berbaju orange gak akan belasan tahun Cina Besti. Aduh. Just cosplay ala wanita Fir'aun. Iya sih, pengen juga aku cosplay ala wanita Fir'aun. Tapi memang dia cocok sih dengan dia pakai tema kayak gitu, terus dia mendapatkan dirinya wanita Fir'aun. Sebenarnya kan seperti wanita Fir'aun, memang wanita Fir'aun, Mbak. Fir'aun kan? Fir'aun apa? Fir'aun sih gak penting pula aku. Jadi mau ada tempelan gitu. Gak apa-apa jika ada tempelan. Yang penting aku masih bisa bebas, gak di penjara. Suka aku lagi Maharani, lagi pas mood aku. Bukan kok harus makan ini. Ada apa? Wanita Fir'aun itu ahli surga. Ini baru dengar wanita Fir'aun itu ahli surga. Maulah tutorial biar masuk surga ke wanita Fir'aun. Jangan. Bukan wanita Fir'aun yang juga istrinya. NM berapa tahun mas suka dia lah, kan dia pun minta 100 tahun. Itu ini loh. Wanita Fir'aun, Mbak. Dia wanita menyebutkan bang istri. Iya lagi di badan baju oranye. Ya udah, kalau tidak aku pakai baju oranye ya udah tinggal pakai aja. Nggak usah sedih say. Walaupun aku pakai baju oranye setidaknya aku nggak belasan tahun. Nggak usah sibuk. Di sisi lain, bak serangan balik sidang Nikita baru-baru ini yang beragendakan replik JPU juga nggak kalah gong dengan sidang sebelumnya saat Nikita membacakan pledoinya Besti. Pada sidang replik yang digelar pada 20 Oktober 2025, JPU pun memberikan tanggapannya yang juga cukup banyak menyedot perhatian warganet. Salah satunya adalah perihal JPU yang diduga sempat menyebut Nikita dimanjakan oleh penasehat hukumnya. Di mana terkait hal tersebut bukan cuma tentang pemanjaan yang dikatakan JPU jadi sorotan, tapi juga ekspresi Nikita dan kuasa hukumnya yang tersorot warganet cukup ramai di sosial media. Bahkan ada warganet yang mengisi video tersebut dengan audio tertawa. Selain itu, ada juga konten kreator netizen Eskendol yang menanggapi terkait pemanjaan terhadap Nikita. Juga telah diberikan hak dan kesempatan yang sangat luas, bahkan sangat dimanjakan untuk menghadirkan saksi dan ahli yang diinginkan dan bisa meringankan atau cacat. Sehingga persidangan sampai ditunda beberapa kali menjadi faktor untuk membukti keinginan terdakwa dan tadi dari penasihat hukumnya. Demikian juga dalam persidangan menjadi saksi tentang memenuhi hak terdakwa Nikita Mirzani sebagai terdakwa dan sama sekali tidak pernah mengabaikan haknya, termasuk memberikan kesempatan yang luasnya kepada terdakwa untuk langsung bertanya sendiri kepada melalui penasihat hukumnya juga telah diberikan hak dan kesempatan yang sangat luas, bahkan sangat dimanjakan untuk menghadirkan saksi dan ahli yang diinginkannya dan bisa meringankan atau cacat. JPU Duta 4 Sehat 5 Sempurna hari ini curhat di ruang sidang Nikita Mirzani pada tanggal 20 Oktober 2025. Katanya majelis hakim itu terlalu memanjakan Nikita Mirzani dan penasehat hukumnya dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya ya untuk menghadirkan segudang alat bukti, saksi-saksi ahli, saksi ada charge. Kalau sampai jaksa penuntut umum ya curhat dan menjadikan ini materi dalam replik ya, jujur ya, to be honest ya sahabat Cendol, ini gambaran kualitas penuntutan yang terbiasa menghadapi terdakwa yang pasrah ya, atau terdakwa yang memang minim literasi hukum gitu ya, atau mungkin juga terdakwa yang tidak ngerti hak-hak hukumnya, atau mungkin terdakwa yang terbiasa duduk manis di sidang tanpa pembelaan yang berarti gitu ya. Mungkin ya jaksa penuntut umum di sidang Nikita Mirzani ini kaget begitu ketemu PH dan terdakwa yang melek hukum ya, dan paham cara fight back di ruang sidang. Dalam KUHP ya sahabat Cendol, tepatnya di dalam pasal 65 ya, terdakwa itu punya hak untuk menghadirkan saksi dan alat bukti untuk pembelaan. Hakim pun ya wajib hukumnya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya sebagai bagian dari fair trial atau peradilan yang adil. Hakim itu bukan memanjakan ya,
bukan memanjakan terdakwa, tapi menjalankan kewajiban hukum. Jadi kalau misalnya jaksa penuntut umum, khususnya Duta 4 Sehat 5 Sempurna ini ya, merasa terlalu banyak saksi dan ahli gitu ya, yaitu bukan masalah pengadilan ya, tapi masalah kesiapan penuntutan. Karena di ruang sidang, negara dan warga negara itu harus seimbang posisinya. Bukan jaksa yang didengar, terdakwa disuruh diam gitu ya. Jadi sahabat cendol, curhatan si Duta 4 Sehat 5 Sempurna ini ya, bukan bentuk keadilan ya, tapi indikasi kaget ketemu pembelaan yang serius gitu ya. Nah, di part selanjutnya kita akan membedah hal-hal lainnya, khususnya di sidang Nikita Mirzani. Tak hanya ramai terkait dugaan Nikita terlalu dimanjakan tim PH-nya, namun replik JPU terkait penegasan soal Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada Nikita pun juga ramai besti di sosial media. Hingga ada warganet yang terlihat mengunggah video statement JPU terkait hal tersebut, namun sambil ditambahi video audio dugaan rekaman suara mirip Reza Gladys dan suara mirip Mail, di mana dalam dugaan rekaman suara tersebut diduga suara mirip Reza Gladys menyebut tolong kepada suara yang mirip sama Mail, seolah mengatakan atau diduga warganet tersebut ingin membantah statement JPU tersebut. Selain itu, kejelian dan perhatian warganet terhadap kasus Nikita memang masih terus menyala besti. Video Nikita yang diduga tidur saat JPU membacakan repliknya pun ramai di sosial media, termasuk perihal JPU yang dalam repliknya meminta PH Nikita untuk membaca lagi. Nah, gimana ya tanggapan Nikita dan kuasa hukumnya? Kami penuntut umum akan menyadarkan terdakwa Nikita Mirzani melalui fakta persidangan bahwa saksi Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada saksi Ismail untuk dipertemukan dengan terdakwa Nikita Mirzani. Di mana ya ilmunya biar dibantu di review gimana caranya gitu aku bingung. Oh iya, itu gampang. Bisa ya Mel ya? Bisa dong, bisa. Itu nanti aku tinggal konfirmasi, aku bilang ke sini kita. Oh, ya udah kalau itu aman pokoknya. Melakukan kerjasama dengan terdakwa Nikita Mirzani. Lantas, kenapa kemudian saksi Oki Pratama mengirimkan 4 gambar berupa 3 gambar belum disertai, yang 1 gambarnya tak pembelian e-commerce belum disertai grafisnya yang telah digerakkan tanggalnya milik saksi Reza Gladys Pratianusari kepada terdakwa Nikita Mirzani, yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengajar saksi Reza Gladys Pratianusari melalui saksi Ismail Marzuki. Dan ditambah lagi adanya ancaman dari saksi Oki Pratama pada tanggal 27 Oktober 2024 pada pukul 20.13 kepada saksi Reza Gladys Pratianusari dengan mengatakan bahwa saksi Reza Gladys Pratianusari harus bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani di pertemuan yang aman. Saksi Reza Gladys Penuntut umum kembali dengan niat baik ingin memberikan referensi hukum bagi semua pihak, khususnya terdakwa Nikita Mirzani tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan bagi 9 pembudayaan kegemaran membaca. Pasal 49 menyebutkan pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Bahwa dengan semangat pembudayaan kegemaran membaca, kami jaksa penuntut umum mengajak agar terdakwa Nikita Mirzani kembali membaca tanggapan eksepsi penuntut umum. Bahwa kewenangan mutlak dari penuntut umum sebagai manifestasi asas dominus litis atau pengendali perkara, berarti penuntut umum memiliki hak dan tanggung jawab untuk membuktikan perkara yang dibawanya ke pengadilan dan tidak boleh intervensi oleh siapapun, terutama penasihat hukum apalagi terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa kewenangan penuntutan diatur dalam pasal 137 sampai dengan pasal 144 KUHP tentang pasal 144 KUHP adalah khusus mengatur tentang perubahan surat dakwaan. Ya, ini jaksa seolah-olah bermasalah pribadi sama kami. Ya, sebenarnya tidak patut bahwa kemudian dikatakan untuk kami belajar lagi dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, hal-hal yang begini itu menunjukkan bahwa jaksa ini tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai jaksa atau pengacara negara, gitu kan. Dia seolah-olah mengatakan kami belajar lagi, artinya
tidak pintar, begitulah kira-kira ya. Nah, tapi kalau kami balik dengan kalimat yang sama gitu, nah maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi nanti debat kusir. Sana bilang mereka kita suruh belajar lagi, mereka suruh kita belajar lagi. Nah, ini yang tidak boleh sebenarnya diperlihatkan kepada publik ya. Nikita adalah artis yang bermasalah, tapi publik melihat banyak terhadap hal itu. Nah, saya katakan tadi sama teman-teman berdiskusi, wah ini sudah sentimen pribadi. Emang jaksa ada masalah apa sama kami sebagai pengacara? Tidak wajar lah seperti itu. Memang dirubah kan, dari Polda kan 368, 27A ayat 1. Nah, dituntutan di dakwaan jadi 369, 27B ayat 2. Kan tidak ada yang pernah di BAP ayat-ayat itu, adanya ayat-ayat cinta. Udah ya, Abang Usman ya. Ini kita nih yang tadi dibacakan oleh JPU Dona. Gue mau ngakak aja. Wah, pokoknya kalau sama mereka gue ngakak aja udah. Kan ini kita malahan nggak bisa tidur kan? Apa ya? Nggak bisa tidur. Kenapa ada yang bahas? Kenapa nggak JPU Dona? Kenapa kak? Kenapa nggak pernah tidur? JPU Dona tuh kasusnya banyak. Gimana nggak ada kasus? Nanti gue pernah tidur mah. Bahwa argumentasi yang kami sampaikan di dalam nota pembelaan terdahulu dianggap oleh jaksa itu sebagai sebuah halusinasi. Yang pertama itu yang kemudian disimpulkan itu akan memberatkan terdakwa gitu kan, dalam hal ini kita. Nah, kalau seperti itu dalilnya jaksa, berarti benarlah selama ini tuduhan dari kita bahwa perkara ini bukan didasarkan pada fakta. Ya kan, berarti apa yang didalilkan oleh Nikita dalam nota pembelaannya terdahulu, termasuk kami juga, adalah benar bahwa tuntutan yang disampaikan kepada Nikita itu bukan tuntutan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Ya Besti, masih ada sidang dengan agenda duplik Besti. Kita tunggu aja ya nanti. Ikuti sidangnya dengan tertib dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.